Kebiasaan sehari-hari orang tenang. Ingin menjadi lebih tenang, mungkin bisa ditambahkan dengan kebiasaan ini. Pada waktu itu, ketika saya mulai memutuskan berwirausaha, saya pernah membuat satu komitmen kepada diri saya sendiri, bahwa dalam menjalankan usaha harus bisa menjaga ketenangan, baik jasmani maupun rohani, dan didukung situasi di keluarga kami, di mana tidak ada suara yang meninggi, tidak ada agresivitas, teriakan, menyalahkan atau mempermalukan satu sama lain, dan itu dapat menjaga ketenangan saya. Mungkin itulah mengapa saya begitu terpikat oleh orang-orang yang menenangkan. Saya telah membaca banyak buku dari para tokoh bijak seperti Thich Nhat Hanh, Eckhart Tolle, dan Dalai Lama. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Ketika saya mulai mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari, saya menjadi benar-benar lebih tenang, dan ini yang saya pergunakan untuk landasan dalam menjalankan usaha. Menurut pepatah Zen, menjadi tenang adalah pencapaian tertinggi dari dalam diri. Ketika Anda dalam beraktivitas tidak ingin kehilangan ketenangan, mungkin bisa ditambahkan kebiasaan ini ke dalam hidup Anda. Poin pertama adalah masuklah ke dalam diri yang terdalam. Jadi, semakin Anda menyadari diri sendiri, memahami diri sendiri, maka akan semakin besar kebahagiaan, pengaruh dan kekuatan Anda untuk berbuat lebih baik. Untuk mencapainya penting bagi Anda untuk memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Apa pengalaman yang membuat Anda terburu-buru atau emosi dan mengapa? Pikiran Anda bekerja dengan cara yang menarik, bukan? Bahwa pikiran selalu mengikuti peristiwa yang terjadi. Apakah Anda mampu hadir sepenuhnya sebelum reaksi tersebut mempengaruhi Anda? Orang yang tenang selalu berlatih kesadaran dengan menghadirkan dirinya setiap hari. Tingkat kesadaran Anda menentukan seberapa tenang Anda bisa hadir lebih dalam ke dalam diri Anda. Menemukan kedamaian dalam diri memerlukan waktu dan komitmen. Gunakanlah alat seperti meditasi, jurnal, dan refleksi untuk membantu Anda menemukan kejujuran pada diri sendiri. Jangan cepat putus asa, karena proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Jadi bersabarlah dengan diri sendiri ya. Ketenangan tidak berarti berada di situasi tempat yang bebas dari kegaduhan, kesulitan, atau apapun. Melainkan kita hadir di tengah peristiwa tersebut dengan hati yang tetap tenang. Jeda sejenak. Kunci untuk menumbuhkan ketenangan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita yang sibuk, seringkali kita terjebak dalam kebisingan dan kekacauan yang ada di sekitar kita. Namun orang yang tenang tahu betapa pentingnya melambat dan mengambil waktu untuk diri sendiri. Mereka mengerti bahwa ketenangan tidak dapat ditemukan di luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka secara teratur mengambil jeda singkat untuk mencapai momen saat ini dan memisahkan diri dari suara yang mengganggu di kepala mereka. Meskipun mereka adalah orang yang tenang, mereka juga mengalami gelombang perasaan dan pikiran yang mengalir dalam pikiran dan tubuhnya. Namun, mereka tidak membiarkan ombak ini menghanyutkannya. Sebaliknya, mereka mengambil nafas dalam-dalam dan menyelam ke dalam ombak tersebut. Jeda sejenak ini memungkinkan mereka untuk keluar ke sisi lain dengan pikiran yang jernih dan perlawanan yang lebih sedikit. Mereka menemukan kedamaian dalam satu tarikan nafas secara mendalam, secara dalam-dalam. Jadi, jangan ragu untuk mengambil jeda secara teratur dalam hidup Anda. Ini adalah langkah penting untuk menemukan ketenangan dan kedamaian. Seperti yang diungkapkan oleh Thich Nhat Hanh, jadi perasaan muncul dan menghilang seperti awan di langit yang berangin. Menghirup nafas dengan penuh kesadaran adalah penopang hidup kita. Seringkali kita perlu menghentikan diri sejenak dalam kesibukan sehari-hari. Ketika emosi ingin membalaskan dendam, ketika rasa sakit datang,
atau ketika situasi di jalan membuat detak jantung berdegup kencang, pada saat-saat seperti itu, tariklah nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri Anda. Poin ketiga, latihan. Kebiasaan orang yang tenang yaitu dengan melatih pikiran dan tubuh mereka setiap hari, seperti berolahraga. Olahraga membantu kita menghilangkan emosi negatif dan mengendalikan pikiran negatif dari dalam diri kita. Pernahkah Anda menyaksikan balap lari? Mereka dengan cepat mengejar satu sama lain dan mengeluarkan energi yang berlebih, bukan? Setelah balap lari selesai, mereka kembali menjalani hari mereka dengan damai satu sama lainnya. Kita tidak ingin melampiaskan amarah, maka dari itu kita harus membuang tenaga berlebih tersebut melalui olahraga. Semakin banyak kita berolahraga, kita akan merasa lebih tenang. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, olahraga adalah kunci tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk ketenangan pikiran. Temuan penelitian yang berulang kali menunjukkan bahwa orang yang rajin berolahraga memiliki kesehatan mental dan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Coba cari satu jenis olahraga yang Anda sukai, dan tambahkan lebih banyak dengan berjalan kaki dalam rutinitas harian Anda. Semua pemimpin spiritual seperti Dalai Lama dan Thich Nhat Hanh mengintegrasikan olahraga ke dalam rutinitas mereka sehari-hari. Seperti yang Buddha katakan, menjaga kesehatan tubuh adalah sebuah kewajiban. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menjaga pikiran agar tetap kuat dan jernih. Poin keempat, rencanakan dengan baik. Jagalah hidup Anda tetap teratur dalam setiap aspek. Mari kita lihat Google, berapa banyak tab yang kita buka setiap hari. Pasti terlalu banyak, kan? Anda tidak sendiri, kita sama. Seperti itulah tampilan browser dan juga pikiran kebanyakan orang. Ketika ada sejuta hal yang harus dipikirkan, bagaimana kita harus hadir dengan kesadaran? Itu tidak mungkin. Solusinya, mari kita tutup sebanyak mungkin tab yang terbuka ini. Semakin sedikit kekacauan dalam hidup kita dan kebisingan di kepala kita, semakin mudah juga kita untuk tetap tenang. Semua hal yang ada dalam kendali kita dapat diatur dan dijadwalkan. Rutinitas dan jadwal tetap membantu kita memprioritaskan segala sesuatu yang penting, seperti pekerjaan, perawatan diri, waktu bersama keluarga, dan bahkan tidur. Orang yang tenang memiliki keteraturan dalam hidupnya. Kebanyakan dari mereka mengikuti rutinitas harian yang sama setiap hari dan menjaga kehidupan mereka tetap terorganisir. Lihatlah tugas harian dan mingguan Anda. Dapatkah Anda merencanakan, menjadwalkan, atau mengotomatisasikan berbagai hal? Coba renungkan. Poin kelima, latihlah fleksibilitas. Ekspektasi adalah musuh pikiran kita. Apakah Anda pernah merasakan kekecewaan saat pergi ke kafe untuk membeli cappuccino dan croissant yang renyah untuk menyenangkan hari Anda? Anda datang dengan semangat dan tiba-tiba toko sudah tutup. Berarti ketika kenyataan tidak sesuai harapan, maka kita merasa terbebani, kan? Maunya kafe favorit itu buka sesuai jadwal. Namun semua ini di luar kendali kita. Untuk tetap tenang dalam situasi seperti ini, kita harus melepaskan ekspektasi dengan ringan, atau bahkan lebih baik, tidak memiliki ekspektasi sama sekali, meskipun hal itu sulit. Bersikaplah fleksibel seperti ranting pohon. Mereka akan berayun saat tertiup angin. Jika tidak, mereka akan patah. Menurut Ajahn Sumedho, pikiran manusia yang tercerahkan itu fleksibel dan mudah beradaptasi. Pikiran orang bodoh terkondisi dan tetap. Jadi, jalani hidup Anda dengan sikap ini. Meskipun tanpa cappuccino dan croissant, tidak masalah. Lain kali saja. Poin keenam, istirahat. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi diri Anda. Menurut Emily Nagoski, istirahat selama 10 jam sehari adalah hal yang penting agar Anda dapat berfungsi dengan baik. Jadi, luangkanlah waktu istirahat sebanyak yang Anda butuhkan agar Anda dapat memberikan yang terbaik untuk diri Anda. Semakin banyak Anda beristirahat, semakin Anda tenang. Menurut Norman Vincent Peale,
Belajarlah untuk bersantai. Tubuh Anda sangat berharga karena menampung jiwa dan pikiran. Karena kedamaian batin dimulai dengan tubuh yang rileks. Terima kasih.